berapa kategori untuk menetapkan atau menentukan masalah keperawatan? Menurut SDKI ada berapa kategori? 5 ya Pak. 5 kategori. Berapa subkategori? 11. Berapa? Berapa subkategori? 14 Pak. 14 ya Pak. Sama hidupin AC-nya empan. 14. 14 subkategori ya. Berapa diagnosis keperawatan di dalam SDKI? Berapa diagnosis? Lupa semua. Ya, wajar lupa, itu normal ya. Oke, baik. Kita review saja sedikit ya. Sebetulnya lebih bagus kita diskusi. Semua pegang buku SDKI nggak nih? Ada yang tidak pegang, Pak. Oh. Di HP aja Pak, di HP juga ada aplikasinya. Di HP ada kan ya? Iya Pak. Oke, jadi penting sekali kita memahami berapa Recording in progress. subkategori supaya kita tidak tersesat di dalam menegakkan atau mengidentifikasi masalah keperawatan. Ya, kategorinya fisiologis, ada 7 subkategori, ada respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas. Kemudian kategori psikologis, ada nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kategori perilaku, ada 2 subkategori, kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, serta masing-masing 1 subkategori untuk kategori rasional, relasional dan lingkungan ya. Nah, itu penting kita pahami teman-teman. Ya, seperti ini kata kunci, saya ingatkan kembali bahwa untuk tegaknya sebuah diagnosis itu membutuhkan 80% data mayor minimal ya. Data minor boleh ada, boleh tidak. Nah, kalaupun ada, nanti dia akan mendukung ke arah data mayor. Kenapa data minor menjadi tidak terlalu penting? Karena data minor itu data yang tidak spesifik untuk satu diagnosis tertentu. Jadi dia bisa ada di mana-mana sebagai data atau gejala yang sangat umum terjadi pada sistem tubuh kita. Kalau data mayor itu data yang lebih spesifik, lebih mewakili kepada timbulnya satu diagnosis tertentu. Nah, saya kira ini kita sekedar mengingatkan saja bahwa diagnosis keperawatan Indonesia itu ada 3 ya, ada diagnosis aktual, risiko, kemudian diagnosis potensial atau diagnosis yang mengarah kepada kebaikan. Nah, di dalam PANUM tentu tidak akan dikeluarkan diagnosis risiko ya. Jadi nggak usah belajar diagnosis risiko untuk ujian PANUM-nya. Tidak usah juga belajar yang diagnosis potensial atau wellness diagnosis. Nah, pasti nanti yang akan dikeluarkan adalah diagnosis yang berkaitan dengan masalah-masalah yang aktual. Coba teman-teman masih ingat ada berapa diagnosis untuk masalah berkaitan dengan subkategori respirasi? Ada berapa diagnosis yang aktual ya? 6. Yang aktual 5 Pak. Ada 5 yang aktual. 5 yang aktual. Apa aja yang faktual? Kebersihan jalan nafas tidak efektif. Kebersihan jalan nafas tidak efektif. Dengan ventilasi pola nafas. Oke, coba kita perhatikan di sini. Untuk bersihan jalan nafas tidak efektif, itu data yang harus terpenuhi minimal 4. Perhatikan, ini yang sering sekali tidak dipahami oleh perawat yang menegakkan diagnosis ya. Jadi kalau ada batuk tidak efektif,
Maksudnya batuk tidak efektif itu dia batuk tapi tidak mampu mengeluarkan dahak, kemudian tidak mampu batuk, ya, kehilangan refleks batuk, sputumnya banyak, ya, berlebih, bisa didengar dari suara ronhinya barangkali, atau ada mengi, ya, wheezing atau ronhi kering. Nah, jika ada 4 ini, maka diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif itu tegak, ya. Diagnosisnya tegak. Kalau diagnosis ini kita tegakkan atau tegak oleh karena adanya 4 data mayor yang kita temukan, maka kita lanjut ke menyusun luaran. Apa luaran utamanya ini? Bersihan jalan napas, Pak. Bersihan jalan napas, ya. Bersihan jalan napas, itu luaran utamanya. Kemudian luaran itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, luarannya. Kemudian yang kedua, ekspektasinya. Ekspektasinya apa ini? Meningkat, Pak. Meningkat, ya. Kemudian baru masuk ke kriteria hasil. Kriteria hasil apanya yang mau kita isikan di sini? Ini kita belum lihat luarannya. Apa kriteria hasilnya? Jalannya efektif, Pak. Nih, ya. Kriteria hasilnya mengacu kepada data mayor yang kita temukan ini. Ada 4, ya. Batuk efektif. 1, batuknya efektif. Gitu, ya. 2, Mampu batuk. ya, mampu batuk, ya. Kalau dia batuk efektif berarti dia mampu batuk, gitu, ya. Kemudian sputumnya Berkurang. kurang. Suara napas tambahannya Tidak ada wheezing, Tidak ada. ya berkurang atau Kurang. tidak ada, ya. Di dalam kriteria hasil kita hanya ada menurun, tetap, atau meningkat. Jadi menurun, ya. Nah, tidak ada lagi istilah kata-kata berkurang. Kenapa? Karena kriteria hasilnya mengarahkan kita kepada apakah dia meningkat, menurun, atau tetap, membaik, tetap, atau memburuk, meningkat, tetap, atau menurun. Nah, kemudian setelah itu, biasanya pertanyaan berikutnya, apa intervensi keperawatan utamanya? Apa intervensi keperawatan utamanya? Latihan batuk efektif, Pak. Latihan batuk efektif atau manajemen jalan napas? Coba dibuka. Jadi yang gini-gini itu mesti manajemen hafal. jalan napas, Pak. Ya, yang gini-gini ini mesti hafal, ya. Karena ini hari-hari kita temukan. Jadi nanti yang akan saya keluarkan tuh yang gitu-gitu, yang ya simpel-simpel lah. Tapi harus hafal. Nah, dibuka tuh di buku. Saya juga nggak hafal 100%, tapi ini sepertinya manajemen jalan napas, ya. Kita lihat dulu di tautannya. Apa tautannya? Bersihan jalan napas. Dari sini. Bersihan jalan napas tidak efektif, 453. Tadi mesti hafal, ya, teman-teman, yang kayak gini, ya. Supaya kita nggak nyari-nyari lagi. 453. Yang belum pegang buku SDKI silakan pegang punya teman, ya. Yang nggak punya teman di rumah, ya pegang apa aja, bukunya ke, komputernya ke, laptopnya. 453 mana tadi? Kok salah ini? Oh, di sini dia. Jadi intervensi keperawatan utamanya ada latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, dan pemantauan respirasi. Ada 3, ya, teman-teman. Nah, nanti baru dilihat, ya. Oke, saya ulangi.
Jika nanti ada kasus, ya kasusnya paling bicara begitu, seorang pasien dirawat di ruang paru misalnya ya, dengan keluhan atau diagnosa medis apa, keluhannya apa, hasil pengkajian ditemukan apa, ya nanti pertanyaannya apa diagnosis keperawatan utamanya, apa diagnosis keperawatannya, atau apa masalah keperawatannya. Jadi kalau ditanya masalah keperawatannya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau ditanya diagnosis keperawatannya maka harus ditulis lengkap. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan pilih spasme jalan napas misalnya. Ya. Atau hipersekresi jalan napas. Kalau spasme jalan napas berarti tindakan atau intervensi keperawatan utamanya lebih cocok manajemen jalan napas. Tapi kalau dia hipersekresi jalan napas, barangkali yang paling cocok adalah latihan batuk efektif. Kalau masalahnya adanya benda asing dalam jalan napas, berarti kita manajemen jalan napas ya. Terdiri dari apa tindakannya? Kemudian hiperplasia dinding jalan napas berarti pemantauan respirasi. Nanti silakan dipilih salah satu. Oke? Nah, jadi kira-kira begitu. Kemudian ini misalnya risiko. Saya nggak akan keluarin risiko, jadi nggak usah baca-baca risiko ya. Ini semua lagi buka buku